Perkenalkan, nama saya Ebenezer Simanjuntak dengan NIM 1909111681. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian hukum aparatur sipil negara. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat ASN yang diperiksa tanpa melalui proses pidana. Pengaturan administrasi pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjamin bahwa keputusan dan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dan AUPB. Khususnya dalam hal ini asas tidak menyalahgunakan wewenang. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu pada pasal 10 ayat 1 huruf C. Dan penjelasannya, asas ini mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan atau tidak mencampur adukan kewenangan berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Maka pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh aparat pengawasan inter pemerintah atau APIP. Hasil pengawasan APIP terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang berupa tidak terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Yang selanjutnya, sistem penunjukan KASN dan masa berlaku anggota KASN, serta apa kewenangan KASN dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Yang pertama, mengumumkan secara terbuka pendaftaran calon anggota KASN kepada masyarakat secara luas melalui media cetak harian dan media massa elektronik nasional. Yang kedua, menerima pendaftaran lokal bakal calon anggota KASN, meneliti administrasi bakal calon anggota KASN, lalu mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KASN, menilai pengetahuan dan kompetensi bidang manajemen sumber daya manusia aparatur, lalu menilai integritas, menilai rekam jejak calon melalui penelusuran dokumen dan uji publik dengan mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KASN. Selanjutnya memberikan pilihan akhir, menetapkan dan menyampaikan 14 anggota nama calon KASN kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahapan kegiatan mengumumkan secara terbuka dan menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 14 hari. Lalu seluruh tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan. Presiden memilih 7 dari 14 nama calon yang disampaikan tim seleksi sebagaimana dimaksud dan menetapkannya sebagai anggota KASN. Ketua, wakil ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden selaku kepala pemerintahan untuk masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan. Yang selanjutnya, mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, mulai dari pembentukan panitia seleksi, instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan dan pelantikan. Yang ketiga, apa saja kendala terkait penilaian kinerja PNS dan mitos yang ada di balik kendala tersebut. Ketidaksiapan para pejabat struktural PNS secara umum tidak cakap dalam melakukan manajemen kinerja bagi para stafnya. Sejak era DP3 sampai SKP versi PP nomor 46 yang saat ini masih berlaku, selaku di antara para pimpinan struktural yang sungguh-sungguh memahami aturan penilaian kinerja. Lemahnya sistem manajemen kinerja banyak instansi pemerintah menjalankan manajemen kinerja berbasis IT, tapi sistem IT ini
bukan jaminan mutlak keberhasilan penilaian kerja. Ini adalah mitos lain dalam manajemen kinerja. Tetap yang mesti menjalankan manajemen kinerja adalah pengelola kinerja, penilaian kinerja, dan tim penilaian kinerja. Pada fase awal, mesti ada sistem yang memaksa penilai kinerja melakukan penilaian rutin bulanan misalnya, dan kesalahan tumpuan keberhasilan penilaian kinerja, kesalahan persepsi tentang penilaian kinerja, atau adanya mitos tentang penilaian kinerja. Mitos dari kelemahan kompetensi manajerial ini adalah dalam mengembangkan diri dan mengembangkan anak buah, serta persepsi yang salah tentang cara memberikan penilaian kepada anak buah. Beberapa mitos seperti nilai jangan terlalu tinggi, sebab nanti susah naik lagi, bandingkan dengan nilai tahun lalu, gradiennya mesti naik terus, nilai itu harus baik, kalau tidak nanti tidak bisa naik pangkat, dan seterusnya. Diperlukan satu ekosistem yang mengintegrasikan manajemen kinerja yang terdiri dari akuntabilitas unit SDM, akuntabilitas bersama supervisor, manajemen, dan staff, manajemen talenta atau kepemimpinan, dan mengembangkan budaya berkinerja tinggi sebagai kinerja organisasi. Budaya berkinerja tinggi adalah satu sistem yang mendorong dan memberi insentif untuk terciptanya kinerja efektif dan memunculkan talenta. Harus dibangun kejelasan tentang kinerja yang hendak dicapai dalam perencanaan kinerja. Seluruh komponen dalam manajemen kinerja mesti memusatkan perhatian terhadap peningkatan kinerja dan menghindari terjadinya kinerja rendah. Pengelolaan kinerja mesti harus terus aktif dalam mengelola dan mengantisipasi isu-isu kinerja dan organisasi. Selanjutnya, pendapat terkait pejabat yang mengangkat keluarganya dalam jabatan PNS, apakah termasuk dalam governance dan cara mengatasinya. Menurut saya, tindakan pejabat ASN yang melakukan nepotisme itu tidak mencerminkan pemerintah yang baik, karena dengan seenaknya menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain, yang ditakutkan nantinya akan menciptakan bibit-bibit tidak baik yang akan ditiru oleh pejabat-pejabat lainnya yang semata-mata demi keuntungan mereka, seperti yang dilakukan oleh Gubernur Riau yang melantik anak, istri, dan menantunya menjadi ASN. Menurut saya, cara mengatasinya yaitu diperlukan kesadaran pribadi dan pengawasan yang lebih ketat, serta tindakan langsung dalam menegakkan disiplin ASN. Yang kelima, apa saja indikator disiplin kerja dan bagaimana penjatuhan hukuman disiplin ASN. Menurut Mangkunagara dan Oktoret, disiplin kerja dapat diukur dengan indikator. Yang pertama, ketetapan waktu kerja. Yang kedua, ketetapan jam pulang ke rumah. Yang ketiga, ketetapan terhadap peraturan yang berlaku. Keempat, penggunaan seragam kerja yang telah ditentukan. Yang kelima, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Yang keenam, melaksanakan tugas-tugas kerja sampai selesai setiap harinya. Yang selanjutnya, penjatuhan hukum disiplin ASN. Yang pertama, pemanggilan pemeriksaan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa menurut pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksaan menurut pasal 24, pasal 26, dan pasal 28. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Yang ketiga, penjatuhan hukuman disiplin menurut pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki beberapa jabatan tertentu. Apabila hasil pemeriksaan ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin PNS tersebut merupakan kewenangan langsung yang bersangkutan, maka atasan tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan.